Ya, Bang Ali, terkait bangunan cagar budaya di Jakarta yang banyak dialihfungsikan atau dirusak oleh pemilik, bagaimana tanggapannya, Bang? Nah, salah satunya di wilayah Kota Tua tuh, Bang, Jalan Kali Besar Barat ya. Nah, itu ada bangunan cagar budaya yang sangat bersejarah namun dirusak oleh pemiliknya. Jadi gini, Bang, hal ini telah kami lakukan investigasi di beberapa titik dari waktu ke waktu selama 5 tahun ini mengenai cagar budaya yang ada di DKI Jakarta. Yang kami sesalkan, kami sebagai LSM dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat, khususnya LSM Pemerintah Jakarta Baru melakukan sebuah investigasi monitoring ke beberapa wilayah di Jakarta, khususnya yang punya tempat-tempat yang berkaitan dengan cagar budaya seperti di Menteng, ada di Priuk dan di Kota Tua. Ada beberapa cagar budaya yang sengaja dirubah atau dirubah dan dialihfungsikan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak. Itu sangat kita sesalkan. Namun tidak ada tindakan yang konkret atau ketegasan dari Pemda DKI Jakarta sebagai penentu atau pengelola dan penanggung jawab. Kenapa hal itu sangat kita sesalkan? Cagar budaya itu kan merupakan sebuah aset bangsa. Itu kan karya-karya anak bangsa, karya-karya anak bangsa melalui sebuah proses akumulasi, sebuah proses penjajahan, dan itu bukan penjajah yang buat, itu karya anak bangsa. Karena penjajah hanya memberikan rancangan dan tekanan agar anak bangsa melakukan bangunan-bangunan itu harus dihargai dan kita junjung tinggi. Apalagi jujur, saat ini kan udah ada regulasinya, ada aturan undang-undang yang mengaturkan itu tentang, contohnya Kepres nomor 1 tahun 2022 itu tentang cagar budaya, dan regulasi tentang cagar budaya nasional harus dilakukan sebuah pelindungan secara sistematis. Begitupun undang-undang nomor 10 tahun undang-undang nomor 11 tahun 2010 pun mengatakan demikian, bahwa cagar budaya adalah sebuah karya seni yang harus dilindungi dan dipelihara dengan baik. Tujuannya apa? Untuk generasi bangsa ke depan, sebagai sebuah karya seni yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Begitupun masyarakat. Untuk itu sangat kita sesalkan ada pihak-pihak lain yang sengaja merubah bentuk serta fungsinya cagar budaya itu menjadi tempat komersil. Itu kan sangat kita sesalkan. Bolehlah mereka melakukan itu, namun intinya jangan mereka menabrak aturan atau undang-undang yang berlaku. Contohnya di DKI Jakarta kan ada regulasinya, ada perda nomor peraturan daerah nomor 5 tahun 99 itu mengatakan demikian, angka cagar budaya harus dipelihara, dirawat, dan kalau siapa melakukan itu ada kena sanksi. Begitupun ada peraturan gubernur, regulasi tentang peraturan gubernur tahun 93 menegaskan nomor 4775 menegaskan bahwa jalan kali besar, ya, jalan kali besar nomor 26 dan kali besar seluruhnya itu harus cagar budaya itu harus dipelihara, dirawat, dilestarikan untuk kelangsungan berbangsa dan negara ke depan sebagai sebuah bentuk estetik yang sangat menawan di kemudian hari nanti. Kenapa itu perlu dijaga? Karena itu sebuah karya anak bangsa. Namun sangat kita sesalkan ada beberapa bangunan cagar budaya yang di Jakarta ini telah sengaja dilakukan perombakan secara sistematis. Ada yang langsung membongkar, ada di Menteng begitu. Begitupun ada yang kami investigasi beberapa bulan ini di Jalan Kali Besar Barat nomor 26 yang dulunya adalah Budabar, dan sekarang ini menurut pengamatan kami itu telah beralihfungsikan menjadi sebuah hotel namanya Hotel Tugu Jakarta. Yang kami sangat menyayangkan, jalan trotoar itu sekarang yang harusnya menjadi fasum publik dibongkar, lalu dibuat pagar. Lalu rakyat itu, masyarakat publik itu mau lewat mana? Itu udah melanggar peraturan tentang tata kelola nomor 5. Itu udah parah juga. Tahun 98 85 itu kan dilarang, harus nggak boleh begitu. Terus begitu juga menurut pengamatan kami di lapangan,
gedung cagar budaya itu pun udah dirubah. Maksudnya rubah bentuk bangunannya. Jadi di depannya dulu itu seperti ini, sekarang kok dibuat lagi di pas di trotoar itu dibuat tiang-tiang yang kayak gini. Itu kan melanggar, harusnya nggak bisa. Terus setelah kami selidiki lebih mendalam, lebih detail lagi, bahwa sudah ada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta telah melakukan investigasi di sana, namun tidak mempan. Begitu juga dari Wali Kota, Satpol PP DKI Jakarta hingga camat. Seakan-akan pengelola tempat tersebut atau yang memiliki hotel Tugu Jakarta itu begitu hebatnya, begitu kebal terhadap hukum, maka para penentu kebijakan dalam hal ini Satpol PP, Dinas Pariwisata dan lain tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sangat naif sekali. Seharusnya mereka lebih tegas dalam melindungi bentuk-bentuk cagar budaya yang ada. Untuk itu, kalau hal ini dibiarkan, maka dugaan kami sebagai LSM Pemerintah Jakarta Baru, kami menduga kuat ada pihak-pihak yang bermain mata, diduga melakukan kerjasama dengan pihak pengelola hotel Tugu tersebut. Sangat kita sayangkan, masa bentuk cagar budaya yang udah dilarang, ada perda dan sebagainya, itu kok bisa semaunya mereka aja melakukan pemugaran. Itu kan nggak bisa. Untuk itu kami tegaskan kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta saat ini adalah PJ-nya Pak Bang Maseru. Kami minta Maseru agar tegas turun perintahkan Satpol PP, Dinas Pariwisata, Wali Kota, Camat dan Lurah untuk turun untuk menertibkan itu. Itu nggak bisa dibiarkan, karena kalau itu dibiarkan maka dugaan kuat pemerintah DKI Jakarta melindungi oknum-oknumnya begitu. Berarti siapapun ke depan bisa melakukan hal yang sama, yang perlu kita sesalkan itu tidak bisa. Dan perlu ditelusuri lagi lebih dalam, apakah benar izin hotel itu benar-benar perlu ditelusuri. Kenapa kok ini? Terus setelah kami kaji, kami telusuri lebih dalam, katanya karena mereka bawa-bawa nama. Saya tegaskan kepada pemilik hotel Tugu, jangan bawa-bawa nama PDI Perjuangan di dalam bisnis yang semaunya untuk merubah cagar budaya. Saya adalah aktivis PDI Perjuangan. Bisa tanya Megawati Soekarno Putri, bisa tanya Hasto, tanya siapa aja. Jangan bawa nama. Partai itu kami yang bangun dengan darah dan air mata. Jangan kepentingan kamu pribadi mau merusak PDI Perjuangan. Untuk itu, jangan kamu coba-coba bawa-bawa nama PDI Perjuangan untuk kepentingan bisnis kamu yang mau merubah cagar budaya dengan membawa nama partai. Aku minta kepada Mas Heru agar lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan. Jangan sampai ada dugaan-dugaan yang bisa mendiskreditkan pemerintah DKI Jakarta saat ini. Itu kami dengan tegas menyampaikan kepada publik bahwa tolong jangan melakukan hal yang sama seperti yang terjadi di Jalan Kali Besar Barat 26. Tolong, karena itu adalah cagar budaya yang harus kita sama-sama menjaga dan merawatnya. Mungkin itu dari kami. Nah, apa tindakan selanjutnya dari LSM Jakarta Baru, Bang? Apakah akan membawa hasil investigasi ini ke gubernur langsung atau melaporkan atau seperti apa, Bang? Kami akan menyurati gubernur secara administratif. Kami akan tembusan ke Dinas Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, tembusan ke Wali Kota, Camat dan Lurah serta Satpol PP dan semua instansi yang terlibat dalam itu. Serta kalau akan ini kami akan minta juga kepada DPRD DKI Jakarta agar lebih getol juga untuk melihat persoalan ini. Jangan hanya duduk di sana udah tahu persoalan ini melanggar aturan tapi dibiarkan begitu saja. Dan tolong, itu fungsi trotoar adalah untuk fasum publik, bukan untuk kepentingan komersial. Tolong, itu harus dibalik fungsikan. Dia udah melanggar itu dengan sendirinya, melanggar beberapa fungsi itu nggak boleh. Begitupun kami akan menyurati Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan anggota DPR RI Komisi 4 agar segera melihat persoalan ini lebih serius. Kenapa? Karena DKI Jakarta sebagai barometer Indonesia yang di dalamnya adalah terdapat bentuk-bentuk cagar budaya
yang sangat estetik, yang benar-benar menjadi sebuah karya bangsa yang perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Mungkin itu saja. Baik, oke. Terima kasih Bang Ali Hussein.